Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keimanan kita, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak dapat diampuni di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apapun dosa masa lalu, dosa yang sekarang, bahkan dosa yang akan datang, sebesar apapun dosa itu yang sudah kita lakukan, senantiasa tersedia pengampunan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ada satu ayat dalam Alkitab disebutkan bahwa ada dosa yang tidak ada penghapusnya. Apabila seseorang melakukan dosa ini, maka tidak ada lagi dosa untuk menghapusnya. Nah, saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat itu disebutkan bahwa apabila seseorang telah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, lalu dengan sengaja menginjak-injak anak Allah, maka tidak ada lagi penghapus untuk dosa itu. Apa maksud dari ayat ini? Dari ayat yang barusan kita baca ada beberapa hal yang perlu kita pahami dengan benar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sengaja berbuat dosa? Yang kedua, apa itu pengetahuan tentang kebenaran? Dan yang ketiga, apa maksudnya tidak ada penghapus dosa itu? Nah, berikut beberapa pernyataan dari para ahli, dari para teolog yang telah memberikan tafsirannya. Pertama, dalam Adam Clarke's Commentary, disebutkan di situ adanya kemurtadan di antara mereka yang telah menerima keselamatan itu. Namun belum dipastikan apakah mereka yang murtad itu adalah orang-orang yang sebelumnya sudah diselamatkan atau mereka yang memang sebelumnya dari awal belum diselamatkan. Lalu ada dari Peter Wongso dalam bukunya Eksposisi Doktrin Alkitab, disebutkan di situ bahwa dosa yang dimaksud dari konteks ini adalah tidak pergi untuk mencapai sasaran yang dituntut Allah. Lalu kemudian Eddie Francis dalam surat kepada orang Ibrani halaman 69 mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang memiliki sikap seperti ini adalah orang Kristen yang disebut akan binasa dan diposisikan sebagai orang yang tidak pernah dilahirkan kembali. Dari beberapa tafsiran yang dimunculkan, sangat mungkin bahwa orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang memang dari awal mereka belum lahir baru, belum sungguh-sungguh menerima keselamatan. Berdasarkan ayat ini, saya mengajak kita untuk membahas secara sepintas, secara praktis untuk kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang barusan kita baca secara kontekstual, baik itu konteks dekat maupun konteks jauh, ini sebenarnya berbicara tentang nasihat-nasihat kepada orang percaya. Jadi ketika muncul pertanyaan, apakah kita yang sudah di dalam Tuhan mungkin untuk melakukan hal ini, mungkin untuk melakukan dosa ini? Kita tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan konteks dekatnya, kalau kita lihat Ibrani pasal 10 mulai dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-39, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang ketekunan. Sesungguhnya surat ini telah ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya. Dan di awal dari perikop ini disebutkan bahwa kita memiliki keberanian percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya ayat ini berisi tentang peringatan-peringatan kepada orang-orang percaya supaya mereka tidak hidup seperti orang-orang yang pada akhirnya kelak tidak mendapat pengampunan dosa. Secara konteks jauh, beberapa penafsir, para sarjana teologi telah sepakat bahwa ayat yang barusan kita baca dalam perikop ini, pasal 10 sampai pasal yang terakhir ini berisi tentang nasihat kepada
orang percaya. Dan salah satu nasihat di dalam ayat itu disebutkan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Lalu disebutkan di situ bahwa kita harus dengan tekun di dalam Tuhan. Maka diberikan peringatan bahwa kita jangan sampai seperti orang-orang yang memang sesungguhnya belum selamat. Walaupun kepada mereka telah disampaikan kebenaran-kebenaran, mereka telah mengetahui dari pikiran mereka tentang kebenaran itu. Namun sampai seumur hidup mereka belum mengambil keputusan untuk menerima keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya ini tidak benar-benar dialami, tidak benar-benar terjadi kepada orang-orang percaya. Ini adalah sebuah peringatan, ini adalah suatu contoh yang tidak baik, yang dilakukan oleh mereka-mereka yang walaupun kelihatannya sudah Kristen, yang walaupun mereka sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, namun mereka belum percaya juga. Ini merupakan sebuah peringatan kepada kita, supaya kita bertekun di dalam Tuhan. Maka pada ayat terakhir disebutkan di situ, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang memperoleh hidup. Jadi pertanyaan kita di awal, apa maksudnya sengaja berbuat dosa? Maksudnya adalah mereka dengan sengaja atas pilihan mereka dan tanggung jawab mereka memilih tidak datang kepada Kristus. Lalu pengetahuan tentang kebenaran yang dimaksud adalah tentang keselamatan itu, tentang Injil, supaya mereka bertobat. Namun pada akhirnya mereka memilih tidak bertobat. Dengan demikian maka bagaimanapun juga dosa-dosa mereka tidak mungkin dihapuskan. Sekalipun di dalam Kristus tersedia pengampunan, namun oleh karena mereka tidak datang kepada Tuhan, maka mereka pun tidak mendapat pengampunan selama-lamanya. Secara teologis, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, diperoleh kesimpulan bahwa Ibrani 10 ayat 26 merupakan peringatan keras kepada jemaat yang cenderung meninggalkan persekutuan Kristen. Mereka yang dinyatakan pada akhirnya tidak memperoleh korban penghapus dosa adalah mereka yang hanya menerima Yesus secara lahiriah. Dalam hal ini bukan orang yang sudah ada di dalam Kristus atau jemaat Kristen yang akan binasa, melainkan mereka yang hanya menerima Yesus secara lahiriah, belum sungguh-sungguh bertobat, malahan dengan sengaja berbuat dosa. Mereka inilah yang tidak mungkin diselamatkan. Dalam bagian terakhir perikop itu dikemukakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara-saudara yang terkasih, kita sungguh bersyukur bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang memperoleh hidup, orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Maka kepada kita telah diberikan nasihat dan peringatan supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sesungguhnya melalui pertemuan-pertemuan ibadah kita bisa saling menasihati, saling mengingatkan, saling menolong, dan saling menguatkan. Saya bisa membayangkan bagaimana kalau suatu saat kita mengalami kesulitan, kita mengalami kejenuhan. Di dalam persekutuan kita memperoleh dorongan-dorongan dari saudara-saudara kita, nasihat-nasihat dan pertolongan. Maka dengan demikian kita tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah kita terus hidup di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman, dan dengan demikian kita hidup bersekutu bersama-sama orang percaya, memuji, memuliakan Allah, bersekutu dengan Dia selama-lamanya. Amin. Hidup hasratku, rinduku